edukasi dalam rangka Hari AIDS Sedunia tahun 2019 akan segera dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan opak buah kedong-dong. Jawab salamnya yang kompak dong. Satu kali lagi barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dan kami banggakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Berli Hamdani Gelung Sakti MPTM beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangandaran Ibu Hajah Ida Nur Laila JJ Vidadinata. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Bapak Yadi Sukmayadi Magister Kesehatan. Yang kami hormati narasumber yang merupakan trainer nasional untuk tata laksana HIV/AIDS Bapak Dr. Jonathan. Yang kami hormati dan kami banggakan para mahasiswa dari 3 perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Pangandaran. Tepuk tangan boleh kita persembahkan untuk kita semuanya hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta alam yang telah menganugerahkan begitu banyak kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga dengan kudrat dan iradatnya pada hari yang indah ini bersama-sama kita dipertemukan dalam rangkaian acara kampanye dan edukasi dalam rangka Hari AIDS Sedunia tahun 2019 yang dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran. Tepuk tangan boleh kita persembahkan untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini sebagai tanda kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sikap sempurna dan penuh semangat, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tepuk tangan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, selanjutnya untuk keberkahan dalam acara ini, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan dan memohon kepada Sang Pencipta dalam pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Lutfi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak Ibu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara yang akan kita laksanakan ini ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wa man ma'ana. Allahumma hfadna wa hfad ma ma'ana wa man ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana wa man ma'ana ila maqasidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah doa-doa terbaik telah kita panjatkan bersama. Mudah-mudahan segenap keberkahan kita dapatkan dalam acara ini khususnya, dan keberkahan untuk masyarakat Kabupaten Pangandaran, keberkahan untuk masyarakat di Provinsi Jawa Barat, di Indonesia, bahkan juga untuk di seluruh dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita menyimak ucapan selamat datang dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran kepada Bapak Yadi Sukmayadi, Magister Kesehatan. Disilakan. Boleh kita berikan tepuk tangan teristimewa kepada beliau, Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan tentunya yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita pada pagi ini bisa berkumpul dalam rangka silaturahim dan juga dalam rangka kampanye dan edukasi untuk memperingati Hari AIDS sedunia. Salawat beserta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan untuk junjungan kita semua, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang taat untuk menjalankan ajarannya. Kalau tadi MC ada pantun untuk menjawab salam dengan kompak dong, saya juga punya pantun sebagai ucapan selamat datang untuk semua yang hadir di sini. Pantunnya kurang lebih seperti ini. Amat menantang area pertempuran, diintai sudah andai berhadapan. Selamat datang kami sampaikan di pantai yang indah, Pantai Pangandaran. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, terima kasih Pak sudah berkenan hadir di pantai yang indah, Pantai Pangandaran. Pangandaran yang hebat, Pangandaran yang luar biasa. Yang saya hormati Ibu Bupati, beliau sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangandaran. Selamat datang Ibu. Yang saya hormati narasumber Bapak Dr. Jonathan, mohon maaf apabila saya salah menyebutkan. Yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu.
dalam kesempatan ini saya ucapkan sekali lagi selamat datang untuk mengikuti kegiatan kampanye dan edukasi dalam rangka memperingati Hari AIDS sedunia. Sebenarnya kalau memperingati Hari AIDS sedunia itu biasanya dilaksanakan pada tanggal 1 Desember. Namun berhubung kemarin di Pangandaran juga ada kegiatan yang sangat padat, yaitu Jabar Marathon, sehingga kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi akhirnya dilaksanakan pada tanggal 2, dan kebetulan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai penyelenggara berkenan untuk menyelenggarakan kegiatan ini di Kabupaten Pangandaran. Dan tentunya ini sebagai bentuk apresiasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk kita semua warga masyarakat Kabupaten Pangandaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir di sini, perlu saya sampaikan bahwa kasus HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Pangandaran dari bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang yang mengakses obat sebetulnya ada di angka 67 orang. 67 orang, kemudian yang meninggal 4 orang, kemudian yang pindah layanan pengobatan 2 orang, kemudian yang lost follow up sebanyak 15 orang. Dan angka-angka ini untuk sementara di Kabupaten Pangandaran hanya ditemukan di komunitas-komunitas tertentu yang mau untuk memeriksakan dirinya. Saya yakin di Kabupaten Pangandaran angka atau kasus HIV sebetulnya masih banyak, dan itu adalah menjadi PR kita bersama agar masyarakat Kabupaten Pangandaran mau melaksanakan tes HIV atau memeriksakan dirinya ke puskesmas, ke semua puskesmas yang ada di Kabupaten Pangandaran. Karena pemeriksaan tes HIV ini bisa dilaksanakan setiap hari di puskesmas yang ada di Kabupaten Pangandaran. Dan perlu saya sampaikan ke Pak Kadis Provinsi bahwa ini juga kesulitan buat kami, Pak Dinas Kesehatan, untuk membangkitkan kesadaran, memberikan motivasi kepada warga Kabupaten Pangandaran untuk sadar memeriksakan diri untuk tes HIV. Karena di Kabupaten Pangandaran ada kekhawatiran, banyak kekhawatiran karena kasus HIV ini sudah ditemukan di rumah tangga, di ibu-ibu hamil, kemudian juga di anak-anak, di bayi yang baru dilahirkan. Dan yang sangat sulit buat kami semua di Kabupaten Pangandaran ada 2, Ibu, Pak Kadis juga narasumber, yaitu adanya stigma yang masih kuat, baik itu di diri kita masing-masing maupun masyarakat, dan juga diskriminasi yang masih melekat di warga masyarakat Kabupaten Pangandaran. Jadi kesadaran untuk memeriksakan tes HIV-nya masih sangat rendah, sehingga kasus yang ditemukannya juga masih rendah. Dan perlu diketahui bahwa untuk kasus-kasus HIV yang ada di Kabupaten Pangandaran ini sudah bisa dilaksanakan pengobatannya di Pangandaran. Jadi tidak lagi perlu dirujuk ke rumah sakit, ke Banjar, ke Ciamis ataupun ke Tasik, kecuali untuk kasus-kasus yang menimpa bayi, karena itu memerlukan penanganan dokter spesialis anak. Di Kabupaten Pangandaran kita sudah punya 1 puskesmas yang melayani layanan untuk ARP ini, yaitu di Puskesmas Parigi, dan itu sudah ada SK-nya dari Kementerian Kesehatan. Kemudian kami juga ingin terus membangun kerjasama, koordinasi, komunikasi dengan teman-teman LSM atau komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Pangandaran, juga dengan teman-teman mahasiswa yang ada di Kabupaten Pangandaran, untuk terus peduli terhadap lingkungan kita. Karena apabila kasus HIV ini tidak diketemukan segera, kemudian berkeliaran di mana-mana, tentunya kita akan sulit untuk memutus rantai penularan. Itu yang paling penting. Apalagi Kabupaten Pangandaran adalah daerah objek wisata, sementara pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran
punya visi yang sangat luar biasa, yaitu mewujudkan Kabupaten Pangandaran sebagai tempat wisata berkelas dunia. Apabila visi ini bisa segera terwujud, saya yakin mobilitas masyarakat untuk datang ke Pangandaran sangat tinggi, dan saya yakin di situ transaksi seks juga akan berlangsung tinggi atau banyak. Dan saya yakin apabila kita semua tidak bergerak untuk itu, karena Jawa Barat juga termasuk salah satu yang masuk kategori tertinggi angka kasus HIV-nya di samping DKI, Papua, dan juga beberapa provinsi yang lain. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama untuk terus bergerak agar HIV terkhususnya di Kabupaten Pangandaran ini bisa ditemukan, bisa ditangani, bisa diobati. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang di Kabupaten Pangandaran, selamat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Saya yakin nanti Pak Kadis, Ibu Ketua Penggerak PK Kabupaten, terlebih narasumber akan memberikan ilmu yang tentunya bermanfaat untuk kita semua dan juga benar-benar kita bisa mengimplementasikannya di lapangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya juga ingin mengakhiri kata sambutan saya juga dengan pantun dari Cakrakan Gaura Kasih, pohon dadap ditanam bersebelahan. Kami sampaikan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dan telah menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus sambutan yang begitu luar biasa. Bapak tadi mengakhiri dengan sebuah pantun. Izinkanlah saya pun memberikan pantun kepada Pak Sekdis. Buah duren, buah petei, Pak Sekdis keren, Baiklah, Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita menyimak sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sekaligus membuka acara kampanye dan edukasi dalam rangka Hari AIDS Dunia tahun 2019. Dengan hormat dan penuh kebanggaan kami mengundang Bapak Dr. Berli Hamdani Glum Sakti MPPM untuk dapat menyampaikan sambutannya. Tepuk tangan boleh kita persembahkan untuk Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Kurang kenceng tepuk tangannya, boleh lebih kenceng lagi, kita persembahkan. Terima kasih, kami silakan Pak. Terima kasih kepada MC yang luar biasa. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangandaran, terima kasih Bu atas kehadirannya dan juga dukungan yang luar biasa. Kemudian juga yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran atau yang mewakili, yang terhormat narasumber Dr. Ronald dan Saudara Dani ini sudah hadir, serta yang saya hormati dan banggakan seluruh hadirin peserta pertemuan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita semua bisa hadir dalam kegiatan di tempat yang sangat representatif ini ya, dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan semuanya bersemangat. Kalau tadi memulai dengan pantun, kalau saya memulai dengan cerita ya. Mungkin ibu bapak, adik-adik sekalian yang hadir bertanya-tanya kenapa lambang AIDS itu adalah pita merah. Mungkin ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa pitanya merah? Kenapa nggak biru gitu atau merah putih gitu ya?
Ya, jadi secara singkat bahwa pita merah AIDS itu dibuat oleh para artis ya, sekaligus juga seniman dan pemerhati penggerak sosial di Amerika Serikat. Pada waktu itu mereka sebenarnya untuk menunjukkan solidaritas sekaligus juga perasaan kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang kebetulan menderita penyakit HIV/AIDS. Ya, dan kemudian sejak itu penggunaan lambang pita merah ini menjadi salah satu lambang yang mendunia ya. Bahkan hampir di setiap event di Amerika, termasuk Piala Citra, pembagian Piala Oscar dan sebagainya, itu karpet merahnya itu kalau kita perhatikan ada motif pita merahnya HIV/AIDS ya. Jadi tentunya dengan dengan lambang ini juga ingin mengajak kita semua di seluruh dunia, termasuk di Pangandaran ini, di pantai yang indah ini, untuk juga sama-sama kita berjuang untuk menghentikan epidemi AIDS, HIV/AIDS di tahun 2030. Insya Allah Indonesia akan bisa menghentikan epidemi tersebut dengan sukses ya pada tahun 2030 apabila sebagaimana lambang pita merah itu sendiri bermakna sebagai kebersamaan, kasih sayang, kekompakan, satu tubuh dengan berbagai jiwa yang memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana kita memanusiakan manusia, saudara-saudara kita yang menderita HIV/AIDS. Kemudian juga sebelum saya bacakan sambutan ini, saya ingin menyampaikan kenapa Pangandaran yang dipilih menjadi tempat kampanye dalam peringatan HIV/AIDS sedunia tahun 2019 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pangandaran saat ini dipersiapkan untuk menjadi salah satu destinasi wisata internasional ya untuk Provinsi Jawa Barat. Baru-baru ini kami baru berkunjung ke Pulau Dewata ya, dan ternyata nama istilah itu Jawa Barat sebagai tanah Parahyangan itu sebenarnya memiliki kesamaan dengan Pulau Dewata. Kalau Pulau Dewata itu artinya dewa-dewa kan. Nah, kalau di Parahyangan itu artinya kahyangan, jadi tempat para dewa juga. Jadi tempatnya adalah ada di Jawa Barat ini ya. Jadi kalau dewa itu sedang ke Pulau Bali, mereka hanya sekedar jalan-jalan. Jadi sebenarnya tempat tinggalnya adalah di Jawa Barat ya, karena Parahyangan itu adalah tempat tinggal para dewa gitu. Dan kebetulan Pangandaran ini adalah salah satu destinasi wisata bahari yang kalau kita bandingkan dengan destinasi wisata dunia yang juga bahari, ini sangat memiliki banyak sekali kelebihan ya. Termasuk diantaranya adalah kuliner, karena kalau kita perhatikan di tempat-tempat lain di luar Jawa Barat, di luar Pangandaran, kuliner ini menjadi masalah ya, apalagi kalau mohon maaf kalau misalkan turisnya itu adalah wisatawan muslim ya. Kalau ke Bali pasti kita pilih-pilih makanannya, tapi kalau ke Pangandaran agama apapun bisa ya, tidak usah khawatir bahwa akan disajikan makanan yang tidak. Jadi sekali lagi inilah kenapa kita memilih Pangandaran untuk tadi mendukung visi Pak Gubernur, visi Pak Bupati Pangandaran untuk menjadikan Pangandaran ini sebagai salah satu destinasi wisata dunia. Kemudian juga selanjutnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdis ya, bahwa di Pangandaran ini begitu banyak ditemukan ya penderita, atau kita lebih senang menyebutnya sebagai orang dengan HIV/AIDS ya daripada penderita, karena kalau penderita itu kesannya kelihatan penyakit, padahal dalam kondisi tertentu orang yang mengidap HIV ya maupun sudah terjadi menjadi AIDS belum tentu kelihatan sebagai orang yang sakit ya. Jadi itu bisa biasa saja apabila misalnya dia juga melakukan pengobatan dengan baik ya. Jadi tentunya untuk itu kita lebih menggunakan istilah ODA atau orang dengan HIV/AIDS
tadi angkanya cukup memprihatinkan ya, dari 64 ya, tadi ada 4 yang meninggal. Kalau kita persentase mungkin sekitar 5% berarti ya yang meninggal, dan itu adalah angka yang cukup tinggi Pak. Kalau sampai meninggal itu ada sebanyak itu, kita tidak ingin itu terjadi, karena salah satu tujuan kita dalam Trigiros, ada yang di atas sana tuh, STOP, suruh temukan, obati dan pertahankan, itu salah satunya adalah 90% kita bisa menurunkan angka kematian yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung karena HIV/AIDS. Ya, jadi kalau kita bisa menurunkan itu di bawah angka tadi, ya, artinya kita sudah berhasil mencapai atau menghentikan epidemi HIV/AIDS di Indonesia, ya, lebih khususnya lagi ada di Jawa Barat. Kemudian juga karena tadi Pangandaran sebagai daerah terbuka bagi wisatawan dari seluruh dunia, tentunya menjadikan Pangandaran ini sebagai daerah yang sangat sensitif terhadap ancaman kesehatan yang dibawa oleh para wisatawan, baik itu kesehatan secara umum maupun juga kesehatan-kesehatan yang terkait dengan yang berpotensi menimbulkan penyakit menular. Salah satu contohnya adalah HIV ini. Kemudian juga Hari AIDS sedunia sendiri diperingati setiap tanggal 1 Desember, kemarin bersamaan dengan Jawa Barat Internasional Marathon yang juga diselenggarakan di Pangandaran. Kebetulan saya juga ikut, karena kemarin penasaran cuma 5 km, tadi pagi saya lari lagi, dapat 11 km. Tapi keburu hujan, tadinya mau saya targetkan 16 km karena biasanya seperti itu. Ya, jadi sangat menyenangkan berlari di Pangandaran ini ya, buat saya yang senang bergerak begitu, berolahraga. Mudah-mudahan ini juga yang dirasakan oleh seluruh wisatawan yang hadir di Pangandaran ini. Kemudian pada tahun ini Indonesia juga mengadopsi tema tersebut sebagai tema nasional Hari AIDS Sedunia, yaitu bersama masyarakat meraih sukses. Di hari Sabtu kemarin tanggal 30 November, Jawa Barat juga melakukan gerakan fisik dan juga gerakan moral dengan melakukan membentuk konfigurasi pita merah HIV/AIDS ya, sebanyak targetnya sih 4.000 orang, tapi ternyata kami hanya berhasil mengumpulkan 3.619 orang, tetapi itu pun sudah memecahkan rekor muri sebelumnya, yaitu 3.400 ya sebelumnya itu. Jadi kemarin tanggal 30 November Hari AIDS Sedunia tingkat nasional dilaksanakan di Gasibu. Itu kita melakukan konfigurasi pita merah HIV/AIDS itu dengan peserta terbanyak. Alhamdulillah kita berhasil memecahkan rekor muri, dan sekali lagi bukan hanya sekedar pemecahan rekor, tapi lebih kepada pesan bahwa apapun mungkin ya, karena kalau kita lihat tanggal pelaksanaan 30 November adalah saat yang kritis, di mana semua anak-anak sekolah sedang mengikuti ujian, kemudian juga semua instansi sedang melakukan percepatan penyerapan anggaran. Jadi boleh dikatakan hampir tidak ada orang yang bisa digerakkan ke lapangan Gasibu ya dalam pemikiran waktu itu. Dan itu pun juga waktu itu pelaksanaan konfigurasi juga sebenarnya kita menarik kegiatan tersebut, memindahkan dari DKI kita pindahkan ke Jawa Barat ya, dengan dengan berbagai cara ya, sampai pakai sedikit tipu muslihat begitu, supaya tadi kembali bahwa kita ingin ada sesuatu yang kita berikan kepada Indonesia, kepada dunia mengenai HIV ini ya. Salah satunya adalah dengan dukungan atau gerakan moral, yaitu membentuk konfigurasi HIV/AIDS. Kemudian juga di waktu yang bersamaan kita juga melaksanakan Indonesian AIDS Conference tahun 2019 yang menghadirkan hampir 1.000 orang, para aktivis ya, komunitas, para pemerhati, para kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kita kumpulkan di Hotel Royal Bandung dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 Desember kemarin,
dan alhamdulillah acaranya berlangsung dengan lancar, berlangsung dengan sukses, dan juga menghasilkan berbagai deklarasi. Salah satunya adalah kesepakatan bahwa ke depan Jawa Barat akan menjadi pionir untuk melakukan yang namanya intervensi perubahan perilaku. Karena selama ini pun kita sudah berhasil ya mengubah cara pandang dan juga pendirian dari para penderita HIV/AIDS itu untuk dengan sukarela melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, kalau melakukan pemeriksaan sudah pasti dia akan tahu statusnya ya, status HIV-nya apa, positif atau negatif. Kemudian yang kedua adalah dengan sukarela juga melaksanakan pengobatan ya untuk memakan obat antivirus HIV ya, dan ini sangat penting. Nanti juga Pak Ronald dan narasumber lain juga akan menyampaikan betapa pentingnya hal tersebut, dan pandang ataupun menghilangkan stigma yang ada di masyarakat supaya saudara-saudara kita yang menderita HIV ini tidak terkucilkan, tapi justru menjadi anggota masyarakat yang tadi bisa bersama-sama dengan kita untuk meraih kesuksesan menghentikan epidemi AIDS di tahun 2030. Terakhir mungkin juga saya sampaikan bahwa tujuan dari peringatan Hari AIDS sedunia ini sekali lagi adalah untuk mencari momentum ya, menguatkan kembali komitmen dan kepemilikan semua pihak. Untuk itulah kenapa hari ini juga diundang seluruh OPD, kemudian juga dari DPRD, kemudian dari pemerintah daerah, anak-anak sekolah ya, pelajar, mahasiswa ya, untuk tadi bersama-sama menyimak dari para narasumber hal-hal yang penting dan apa yang bisa dilakukan oleh kita semua, baik oleh OPD, oleh Dewan, oleh mahasiswa, oleh pelajar, oleh semua pihak tadi untuk melakukan percepatan-percepatan menghentikan epidemi AIDS ini. Target 3 yaitu tidak ada lagi infeksi baru HIV, tidak ada lagi kematian yang disebabkan karena HIV. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada lagi diskriminasi terhadap ODA. Ini dihafalkan terutama untuk para pelajar ya, karena nanti ada door prize. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, sekali lagi kegiatan ini sebagai awal atau inisiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya dilanjutkan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran. Insya Allah, karena di sini sudah hadir Ibu Bupati, tentunya ini adalah salah satu bentuk komitmen yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Pangandaran. Terima kasih Bu sekali lagi. Dengan penyempurnaan dan berkesinambungan tentunya untuk terus kita melaksanakan kampanye dan edukasi mengenai HIV/AIDS ini. Terutama edukasi ini ditujukan pada anak-anak muda, generasi muda. Kenapa di dalam tulisan di edukasi tahun ini ada kata-kata edukaseks ya, itu adalah supaya menghindari yang namanya kawin muda, karena di Pangandaran ini juga salah satu yang banyak terjadi adalah menikah di usia muda. Dan kalau sudah menikah di usia muda, maka di usia muda juga dia akan punya anak. Kalau dia di usia muda punya anak, dan terutama ini adalah agen-agen perubahan, ya, agent of change, yang tentunya nanti setelah kegiatan ini bisa menyampaikan pesan kunci. Tolong diingat pesan kunci yang ini. Yang pertama adalah HIV adalah penyakit kronis yang dapat dikelola layaknya penyakit kronis lainnya, seperti diabetes mellitus ataupun hipertensi. Syaratnya adalah harus mau diperiksa, ya, harus tahu dulu statusnya dulu apa. Kalau ibu bapak, adik-adik merasa sebagai orang yang beresiko, ya, nanti ditanya sama narasumber apa itu yang maksud dengan beresiko. Itu ada resiko tinggi, resiko rendah, dan tidak beresiko, ya, itu nanti silakan ditanyakan. Nah, itu silakan diperiksa, ya, status HIV-nya. Kemudian yang kedua adalah HIV sudah ada obatnya. Ya, ini tolong dicamkan. HIV sudah ada obatnya, yaitu antiretroviral atau ARV. Pengobatan ARV dini bisa menjaga
orang dengan HIV/AIDS itu tetap sehat dan produktif. Dia tidak bisa menyembuhkan, ya, tetapi bisa mempertahankan kualitas hidup. Jadi sekali lagi, tidak bisa menyembuhkan, tetapi bisa mempertahankan kualitas hidupnya, sehingga dia bisa tetap produktif, dia bisa tetap sehat, dia bisa tetap beraktivitas sebagaimana biasa. Kalau dulu biasa dicontohkan tuh Michael Jordan, ya. Nah, Michael Jordan. Kalau sekarang Magic Johnson, mohon maaf, Magic Johnson. Nah, kalau sekarang banyak sebenarnya contohnya, ya. Itu adalah dua pesan kunci yang harus selalu kita ingat. Kemudian juga pesan penting lainnya tentang HIV/AIDS, jauhi itu penyakitnya, bukan orangnya, ya. Kalau orangnya biasa-biasa aja. Tadi saya katakan orangnya bisa kelihatan seperti kita semua, jadi tidak ada bedanya. Kemudian lindungi keluarga, segera tes HIV, jaga perilaku aman, mulai dari hal-hal yang berisiko menularkan HIV. Saya berani, saya sehat. Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan manfaat besar dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Barat. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kampanye dan edukasi dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia di Kabupaten Pangandaran, saya buka dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Kesehatan, melalui Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang telah bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan ini. Bersama masyarakat berani meraih sukses. Sehat diawali dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk berada di tempat acara akan dilanjutkan dengan prosesi pembukaan yang akan ditandai dengan pemukulan kentongan. Kami mengundang dengan hormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangandaran untuk dapat menempati tempat, dan Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran kita persembahkan. Baik, dalam hitungan ketiga Pak dan Ibu berkenan untuk memukul kentongan secara bersama-sama, baik diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya boleh kita berhitung bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan. Tepuk tangan boleh kita persembahkan untuk rangkaian acara kampanye dan edukasi dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2019. Memukul kentongannya, Ibu Bupati juga luar biasa. Berkenan untuk tetap di tempat Bapak Kadis, Pak Sekdis, karena acara akan dilanjutkan dengan pemasangan red ribbon ataupun juga pin dari AIDS ini. Berkenan juga untuk seluruh yang hadir untuk mengambil pin yang telah kita siapkan, atau juga satu tanda bahwasanya bersama-sama kita akan selalu care terhadap HIV/AIDS ini. Kami persilakan semuanya untuk dapat berdiri. Berkenan untuk seluruh hadirin tamu undangan berdiri dan memasang bersama-sama di dalam hitungan ketiga. Kami mengundang Ibu Winnie berkenan untuk dapat berada di atas. Kemudian juga Bapak narasumber, Bapak dari Sekda berkenan juga untuk berada di atas. Ibu Kabid juga berkenan. Atau Ibu Bupati sudah siap. Diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan ketiga, pin red ribbon ini akan kita pasangkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kami persilakan untuk memasang dengan sesungguh-sungguhnya, kesungguhan hati, kesungguhan jiwa. Kita akan selalu menyatukan hati, menyatukan langkah sebagai agen perubahan untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS. Tepuk tangan untuk komitmen kita bersama. Kurang kencang, tepuk tangannya lebih kencang lagi, kita persembahkan. Kita lihat dulu bersama masyarakat. Teman-teman akan menjawab meraih sukses. Siap ya? Bersama masyarakat. Kurang semangat sekali lagi ya. Bersama masyarakat. Luar biasa, tepuk tangan untuk semangat kita pada pagi hari ini. Berkenan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Siap? 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya sama-sama kita yel-yel bersama masyarakat meraih sukses ya. Baik, sudah siap semuanya?
Jawabannya Asia, begitu. Sudah siap? Baik, sudah siap ya. Bersama masyarakat. Bersama masyarakat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat beserta seluruh hadirin tamu undangan. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan satu semangat, mendengarkan arahan yang langsung disampaikan oleh beliau yang selalu semangat untuk Kabupaten Pangandaran yang hebat. Berkenan kami mengundang dengan hormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangandaran untuk dapat menyampaikan arahannya, yang kami hormati Bu Haja Ida Nurlela JJ Bredinata untuk menyampaikan arahannya. Tepuk tangannya lebih kencang lagi kita persilakan untuk Ibu Bupati kita tercinta. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursyalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini alhamdulillah kita berikan plus buat beliau, Bapak Dr. Benny Haryani dari Sakti FPPM. Kemudian juga yang saya hormati narasumber kita yang telah hadir, Dr. Ronald Jonathan, alhamdulillah. Kemudian juga yang saya hormati Bapeda Kabupaten Pangandaran, kemudian juga yang saya hormati Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Pangandaran, kemudian juga yang saya hormati Kominfo Kabupaten Pangandaran dan Distivora, kemudian KBP 3A Kabupaten Pangandaran. Kemudian juga yang saya hormati, yang saya banggakan, ada beberapa SKPD yang hadir di sini. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Direktur RSUD Kabupaten Pangandaran, yang sebentar lagi Pak rumah sakitnya akan launching dengan nama Rumah Sakit Bandega ya, Kabupaten Pangandaran. Tepuk tangan. Kemudian juga yang saya cintai, yang saya banggakan, ini dari Politeknik Kelautan dan Perikanan. Mana anak-anak Politeknik? Mana ianya? Huha. Siap? Ya. Ini dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Apa? Kemudian juga yang saya hormati dari PSDU Unpad Unpad Pangandaran. Dan yang saya hormati Kepala PTD Labkesda Kabupaten Pangandaran. Ini orang yang menentukan apakah anda ini terkena HIV/AIDS atau tidak. Mana, selamat datang Bapak. Kemudian juga yang saya hormati bidang Kesmas, bidang P2P, bidang Yankes, dan bidang bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran. Tepuk tangan. Dan juga seluruh PKM yang ada di Kabupaten Pangandaran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam acara kampanye dan edukasi dalam rangka Hari AIDS Sedunia yang dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah, kita juga yang hadir diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada para sahabatnya, para keluarganya, dan kita umatnya yang selalu patuh dan taat pada ajarannya. Ibu, Bapak, hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya tidak akan bicara tentang regulasi, karena saya hanya sebagai mitra kerja pemerintah. Saya ini sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangandaran yang merupakan garda terdepan pembangunan Kabupaten Pangandaran. Kenapa disebut? Karena ini adalah saya adalah Pak manajernya ibu-ibu mak zaman now atau zaman old di Kabupaten Pangandaran. Dan kami punya pasukan untuk posyandu saja
dengan terutama Dinas Kesehatan yang punya regulasi, kemudian juga ada Dinas Sosial dan PMPD yang punya kewenangan untuk mengcover masalah keposyanduan. Dan saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK hanya memberikan pengetahuan tentang 10 program nasional. Itu anggotanya ada 9.000 Pak posyandu ya. Itu alhamdulillah dikasih seragam ya Ibu, dikasih seragam Pak. Jadi seluruh kader posyandu yang ada di Kabupaten Pangandaran diberikan seragam oleh oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran lewat dinasnya, Dinas Sosial dan BPD. Ya, tepuk tangan juga buat dinasnya. Kemudian juga kami punya anggota 1.860 kader PKK yang sudah solid banget dengan seluruh kegiatannya. Kemudian juga kami punya berapa ribu dasawisma yang tertera di berbagai pelosok dunia, pelosok Kabupaten Pangandaran maksudnya. Jadi itulah fungsi yang memang kami lakukan sebagai mitra kerja pemerintah yang memberikan semangat kepada pemerintah daerah. Dan alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini pemerintah daerah telah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada rakyatnya, sehingga di Kabupaten Pangandaran untuk pelayanan kesehatan gratis itu ditanggung seluruh pengobatannya oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran. Kemudian juga ada berapa? 90.000 BPJS yang kartu Kertawalu ya, yang ditanggung juga sama pemerintah. Itu mungkin salah satu selayang pandang tentang bagaimana kami, ya saya sebagai mitra kerja melihat bagaimana pemerintah daerah itu ingin menggeliat, memperlihatkan Pangandaran hebat, Pangandaran yang mendunia. Itu saja mungkin yang memang ada beberapa yang harus saya berikan di sini, ucapkan di sini. Dan kemudian saya sebagai juga Ketua Forum Kabupaten Pangandaran Pak, Ketua Forum Kesehatan Kabupaten Pangandaran. Forum Kabupaten Sehat ini alhamdulillah di tahun 2019 ini kami mendapatkan penghargaan swastisaba tingkatnya pada Papa. Jadi alhamdulillah dalam jangka waktu 3 tahun 7 bulan kita telah melakukan memberikan sesuatu kepada Kabupaten Pangandaran dengan mencapai swastisaba ini di tingkat Padapa. Dan itu bukan hal yang mudah, karena kalau saya lihat, saya dengar dari kabupaten lain untuk mencapai tingkat Padapa itu minimal 15 tahun dan kami bisa pecah telur 3 tahun 7 bulan. Itu semua bukan karena kami dari Forum Kabupaten Sehat yang hebat, tidak, tapi karena kebijakan pemerintah daerah yang luar biasa, terutama yang diberikan sebagai pemandu kewenangan di sini adalah Bapak Bupati Pak JJ Wiradinata dan Pak Wakil Bupati beserta jajarannya. Dan itulah yang memotivasi kami untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, sehingga kami dari forum itu adalah sekelompok masyarakat yang juga mau berbaur dan melakukan beberapa edukasi tentang pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Dan hebatnya Forum Kabupaten Sehat ini dengan pembinaannya dari Bapeda, Dinas Kesehatan, bisa melaporkan seluruh kegiatan dinas yang dilakukan oleh dinas kepada Provinsi Jawa Barat. Kemudian kami diaping juga oleh pelatihan pelaporannya oleh Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perayaan tingkat nasional. Dan dengan ini saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat yang telah memandu kami sehingga kami menjadikan juara nasional. Ya, itu. Kemudian saya bercerita tentang HIV/AIDS Pak, bahwa HIV/AIDS ini merupakan masalah besar. Masalah ini bukan masalah pemerintah daerah maupun pusat, provinsi maupun kabupaten, tapi masalah ini adalah masalah kesehatan yang memang harus ada di dalam diri kita masing-masing, bahwa hidup sehat itu adalah tanggung jawab diri sendiri, bukan tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab provinsi ataupun tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam hal ini saya mengucapkan banyak terima kasih juga karena yang dihadirkan di sini adalah para generasi muda penerus bangsa. Sebenarnya kalau bisa itu dari berbagai sekolah tinggi yang memang bisa melakukan edukasi kepada masyarakat yang terkenal dengan kedisiplinannya. Ya, saya juga berharap nanti ke depan kalau melakukan seperti ini ada banyak ya yang dihadirkan, terutama para generasi muda. Kenapa? Karena memang cikal bakalnya negara ini menjadi hebat atau tidak tergantung dari pemuda-pemudi yang ada di Indonesia ini.
Dan saya yakin yang hadir di sini adalah anak-anak bangsa yang hebat luar biasa, yang nanti bisa mendengarkan beberapa edukasi dari narasumber yang telah hadir di sini, dan tadi juga dari Pak Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat. Dan baru kali ini Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat hadir langsung Kepala Dinasnya. Luar biasa sekali, terima kasih Bapak luar biasa sekali bisa memberikan kami bahagia. Kenapa Bapak bisa memberikan kami bahagia? Karena setinggi jabatan Bapak yang di provinsi pun Bapak mampu memberikan kami sentuhan yang luar biasa. Ya, satu. Kemudian kalau lihat fisik nih, Bapak adalah seorang dokter, ganteng juga Pak. Maaf, mata saya tidak salah menilai. Walaupun saya punya suami bupati, tapi kalau masalah ganteng, ya Bapak ganteng, saya katakan ganteng Pak. Itulah yang bisa membuat emak-emak menjadi tertarik sebenarnya. Dan saya salahnya, ini kenapa yang diadakannya itu terlalu sempit Pak. Kalau tahu Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat seperti ini profilnya, pasti yang datang emak-emak banyak sekali Pak. Kenapa? Karena kesalahan masalah tadi seks edukasi itu bukan hanya masalah anak yang mau lakukan tadi dibilang ada Bapak bahwa penyakit HIV itu satu penyebab risikonya adalah melakukan hubungan seksual di bawah umur sebenarnya, bukan hanya perkawinan saja. Jadi di sini yang tidak tercatat sebagai yang tercatat di dalam pernikahan, tapi juga melakukan seks bebas di bawah umur. Saya sebagai Ketua P2TP2A di Kabupaten Pangandaran juga sangat prihatin Pak, karena saya banyak menemukan pelecehan seksual terhadap anak. Dan yang paling parah dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Nah itu kami, padahal pemerintah daerah telah menyulap semua kebijakannya untuk mendapatkan kota layak anak Pak, tapi kami tercoret dan tahun ini tidak mendapatkan itu gara-gara kasus itu terbuka muncul ke media, dan akhirnya kebijakan pemerintah yang begitu hebat luar biasa tidak terakses dengan baik karena ulah-ulah manusia yang tidak bermoral. Nah saya ini sebagai ketua PKK wajib melakukan edukasi, memberikan kepada masyarakat terutama pemberdayaan perempuan, menjadikan perempuan mandiri, hebat, bertanggung jawab kepada diri sendiri dan keluarganya. Dan saya sangat sekali tidak ada toleransi untuk yang namanya penyimpangan sosial. Saya bekerja sama dengan dinas sosial, saya turun ke beberapa wilayah yang itu juga dijadikan. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Walaupun ini daerah wisata dan dikatakan bahwa di daerah wisata kalau seperti itu mah biasa wae. Biasa wae sote lamun tidak sampai dengan punya bermasalah seperti ini. Jadi tidak terlindungi baik itu orang yang melakukan ceritanya ingin memperhatikan supaya Pangandaran itu lebih enjoy, lebih menarik, lebih rileks dengan pelayanan seks ya. Tapi dalam kesempatan ini tidak hanya cukup bahwa seks itu tidak harus dijadikan komoditi untuk dijual. Ternyata di sini banyak sekali dari mulai Bapak tadi bilang makanan Pangandaran ini pindang gunungnya itu Pak tidak ada di mana-mana, yang ada hanya di Kabupaten Pangandaran. Seafoodnya juga itu maaf Bapak di sini tidak ada, yang Chinese food juga ada, tapi yang original food seafoodnya ada di Kabupaten Pangandaran. Saya sudah keliling juga, maaf ya saya baru keliling ke Bali Pak, bukan sudah keliling ke Indonesia maksudnya, bukan ke luar negeri. Ada juga pernah ke Singapura, tapi belum pernah menemukan seafoodnya yang original seafoodnya Pak Kabupaten Pangandaran. Karena di sini semua bahannya adalah fresh Pak, dan bisa dijamin. Kenapa? Karena ketua KUD-nya juga Pak Bupati sendiri. Jadi quality controlnya itu sangat berkualitas ya, dijaminlah seperti itu. Alhamdulillah. Saya tidak akan panjang lebar Pak, karena mungkin waktu dan sebagainya. Saya di sini hanya memberikan apresiasi saja kepada yang hadir. Kami dari forum juga hadir, dari PKK juga hadir, ya sebagai orang yang ya berusaha untuk menjadi khairunas anfaunas, jadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Tidak lebih dari itu, saya hanya memberikan support kepada suami. Kemudian juga saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan edukasi karena saya harus profesional. Kalau saya sebagai seorang profesional saya boleh sebagai narasumber, tapi di sini saya hanya sebagai organisasi yang menunjang pada pemerintahan. Jadi dalam kesempatan ini hanya saya bisa memberikan
melakukan edukasi yang sepenuhnya, kemudian regulasi yang sepenuhnya itu hanya di tingkatan kami sebagai organisasi yang saya pegang. Satu lagi, saya sebagai ketua PMI ini juga sangat menentukan bagaimana PMI itu yang kredibel, dan alhamdulillah Kabupaten Pangandaran, Pak Bupati telah memberikan gedung Pak untuk untuk unit transfusi darahnya sedang dalam proses Pak. Jadi nanti setelah rumah sakit yang termegah, sebenarnya kalau rumah sakit umum daerah terbengah ini di Indonesia ya Pak, karena ini punyanya pemerintah daerah. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi tepuk tangan sekali lagi buat Pak Bupati yang luar biasa, Pak Wakil, dan direkturnya yang baru mau melangkah Pak. Saya doakan mudah-mudahan Bapak kuat, Bapak sehat, karena tahu sendiri masyarakat Pangandaran seperti apa. Mudah-mudahan tidak menjadi rumah sakit yang bukan overweight, namanya over capacity. Jadi semua orang pengen dirawat Pak di sana karena merasakan bahwa itu adalah rumah sakitnya saya. Orang Pangandaran pilih seperti itu. Mudah-mudahan puskesmas yang lain juga bisa menampung, bisa melakukan sesuatu yang terbaik juga buat pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita persembahkan tepuk tangan teristimewa untuk beliau, Ibu Bupati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pangandaran. Tepuk tangannya boleh lebih kencang kita persembahkan kepada beliau. Subhanallah, luar biasa betapa beruntungnya Kabupaten Pangandaran memiliki Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang begitu hebat, memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan masyarakatnya baik dalam bidang kesehatan ataupun juga bidang-bidang yang lainnya. Satu keberuntungan yang begitu luar biasa memiliki Ibu Bupati yang begitu penuh semangat. Kita selalu doakan semoga Ibu Bupati senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan dan keberkahan dalam menjalankan tugasnya. Tepuk tangan boleh sekali lagi kita persembahkan. Seluruh kerja keras dari beliau, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Bupati dan seluruh jajarannya adalah untuk mewujudkan Pangandaran hebat. Untuk itu mari kita sama-sama teriakan Pangandaran hebat dari hati kita terdalam sebagai satu tanda kesungguhan hati. Ketika saya katakan Pangandaran, maka semuanya akan menjawab dengan hebat, dengan penuh kesungguhan hati. Siap semuanya? Siap. Jawabannya siap. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, Pangandaran hebat. Pangandaran hebat. Pangandaran hebat. Luar biasa semuanya di sini begitu hebat sekali pada hari ini. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, begitu lengkap sekali acara pada hari ini. Subhanallah, begitu sempurna hadirnya Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Seperti Ibu Bupati katakan, memberikan begitu banyak kebahagiaan, memberikan begitu banyak keberkahan. Betul Ibu Bupati, Pak Kadis ganteng betul Bu itu. Luar biasa. Dan juga hadirnya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK juga luar biasa memberikan semangat yang istimewa. Pada hari ini tentunya juga acara akan kembali berlangsung. Salah satunya adalah ada narasumber kita, yaitu narasumber nasional yang hadir jauh-jauh dari Bandung ke Pangandaran. Kemudian nanti juga ada lomba yel-yel tentang HIV/AIDS dan ada door prize. Ibu Bupati, hadiah utamanya adalah sepeda teman-teman ya. Wow. Ada raket, badminton, bola basket, bola voli, pokoknya banyak. Ada timbangan digital juga ya untuk kita terus cek indeks massa tubuh ataupun juga berat badan yang ideal ya. Baik, tapi sebelum kita memasuki sesi narasumber, ini sebagai gerakan masyarakat hidup sehat, salah satunya adalah aktivitas fisik. Mari kita sama-sama melakukan peregangan terlebih dahulu. Boleh semuanya berdiri, gerak. Oke, kita sama-sama senam dulu. Senamnya ini adalah di request Ibu Wini ini ya, Ibu Wini yang gaul ini. Ada satu senam hoka hoka. Suaraku,
lincah banget. Teman-teman Unpad, suaranya mana? Teman-teman dari Polres Lampung, teman-teman dari STID, SKPD. Wah, baik, dokter luar biasa sekali. Pagi ini bahagia sekali bisa bertemu dengan Pak Dokter yang sudah melanglang buana seluruh Indonesia, bahkan ke internasional. Ini kelas beliau ini adalah pembicara internasional juga, tentunya juga pada hari ini Pangandaran tentunya ingin sekali mendengarkan satu informasi terbaik, karena seperti Ibu Bupati katakan bahwasanya Pangandaran ini adalah destinasi dari pariwisata internasional ya Bu ya, yang tentunya membutuhkan satu tindakan untuk pencegahan Pak dan pengendalian HIV/AIDS. Kalau begitu Dokter Ronald, kami persilakan. Dari 2004 saya sudah nolong 60 perempuan, ODA perempuan melahirkan, anaknya tidak ada satupun yang positif. Bukan saya yang hebat, programnya sih. Dan itu sekarang mampu laksana, jadi nggak usah panik gitu. Kalau misalnya satu positif, satu negatif, bisa. Nanti diajarin gimana supaya nggak nular. Ya. Nah ini HIV bentuknya seperti ini, bentuknya indah tapi merepotkan. Sampai harus ada seminar ini ya. Jadi HIV ini adalah virus yang menyebabkan daya tahan rendah. Jadi ini istilahnya adalah human immunodeficiency atau kekurangan kekebalan, penurunan kekebalan, dan ini virus. Asal HIV itu memang diduga dari tadinya transmisi dari simpanse ke manusia. Ini asalnya. Ini yang disebut dengan kerang hijau di Afrika, di daerah Kongo. Jadi Anda perhatikan, kalau satu penyakit biasanya nyerang hewan, kemudian nyerang manusia, itu mengerikan. Contohnya flu burung, flu babi, SARS, itu semua mengerikan. Kalau satu penyakit yang tadi, ini juga tadinya disebutnya SIV, simian. Simian itu kera atau monyet. Simian immunodeficiency virus. Karena orang berhubungan seks dengan monyet diduga, atau dia makan otak kera, kemudian terjadi mutasi, virus yang biasanya menyerang monyet menjadi menyerang manusia. Dan kita tahu akibatnya. Kalau penyakit yang biasa menyerang hewan berubah, bermutasi, menyerang manusia, itu akan mengerikan. Ya. Untung sekarang udah mulai bisa diatasi. Ini adalah penemunya. Istilah HIV muncul di tahun 1986. HIV itu menyerang kekebalan tubuh manusia. Akibatnya manusia itu diserang berbagai penyakit, baru muncul AIDS. AIDS itu acquired, artinya didapat, imun kekebalan, defisiensi kekurangan, sindrom artinya kumpulan gejala. Jadi orang HIV kalau datang ke saya tidak pernah datang dengan HIV-nya. Datang ke saya biasanya yang sering adalah kalau nanti di sini rumah sakitnya jadi atau di puskesmas Parigi aja, sering datangnya dengan apa? TBC, diare sebulan, demam sebulan, atau mereka datang dipanggil oleh diajak oleh komunitas untuk tes, ya. Jadi semua HIV itu dibagi menjadi 4 stadium. Orang HIV belum tentu AIDS, tetapi orang AIDS pasti HIV. Mungkin kalau buat mudahnya ibu bapak tahu kalau kanker kan 4 stadium ya. Stadium 4 kan yang paling berat. Nah HIV stadium 4 itu kira-kira kayak kanker stadium 4. Jadi orang HIV meninggal karena infeksi oportunistik atau penyakit penyertanya. 50% penyebab kematian pada orang HIV adalah TBC. Makanya setiap orang TBC sekarang harus diperiksa HIV. Dan semua pasien HIV diperiksa TBC. Penularan ya dari yang positif ke negatif jelas. Ya. HIV ada di mana saja? Ada di darah, ada di cairan sperma. Ingat ya, bukan di spermanya, adanya di air mani. Ya. Kemudian di cairan vagina, bukan di sel telur. Kemudian di air susu ibu. Makanya kalau bayi-bayi yang lahir dari ibu yang HIV positif, kita harus hati-hati ketika dia mau memberikan ASI. Biasanya ada program khusus.
Cara penularan, darah yang tercemar, hubungan seks yang tidak terproteksi, dan ibu positif ke bayinya. Darah yang tercemar itu bisa lewat transfusi, tetapi sekarang transfusi sudah jauh lebih baik, ya. Nah, biasanya PMI kalau darah Anda ada HIV, ada hepatitis B, ada hepatitis C, dan ada sifilis, Anda misalnya donor, saya akan dapat surat cinta dari PMI. Nanti PMI akan bilang, di darah Anda ada kuman yang ditularkan lewat darah. Mohon Anda memeriksakan diri lebih lanjut ke penyakit dalam atau kulit kelamin misalnya. Kemudian hubungan seksual yang tidak terproteksi, bisa heteroseksual, bisa homoseksual, bisa biseksual. Heteroseksual artinya lelaki dengan perempuan. Homoseksual itu artinya sesama jenis. Biseksual bisa dengan laki dan perempuan. Nah, khusus untuk yang homoseksual itu yang beresiko hanya laki-laki dengan laki-laki, yang kita kenal dengan istilah gay. Kalau perempuan dengan perempuan itu aman secara biologis. Tapi bukan berarti dari sini kemudian ibu-ibu, ayo kita pulang dari sini berlesbiria, bukan gitu ya. Saya bisa dimarahin sama ibu bupati, ya. Jadi yang paling aman adalah hubungan seks sesama jenis, perempuan dengan perempuan tidak akan terkena HIV. Oke. Itu secara biologis, saya bilang secara agama lain lagi ceritanya tentu. Kemudian ibu yang positif ke bayinya itu bisa menular lewat dari dalam kandungan, kemudian lewat persalinan, dan lewat air susu ibu. Ini kalau kita tidak melakukan tindakan. Ya. Apakah hubungan sosial biasa bisa menular HIV? Enggak. HIV tidak menular lewat tinggal serumah, enggak apa-apa, ya. Berenang, nah misalnya sekolah nih, di sini kan ada swimming pool, ada tempat berenang. Saya berenang, kemudian ada oda berenang yang nggak akan ketularan. Walaupun dia kencing sekalipun nggak akan masalah. Ya. Berjabat tangan, nggak, tidak menular. Makan bersama nggak masalah. Yang masalah adalah kalau kita mencret, teman oda kita yang ketularan, karena dia daya tahannya turun. Tapi bukan berarti saya yang ketularan HIV, nggak masalah buat saya. Saya yang mencret, dia yang ikut mencret karena daya tahannya turun. Kemudian berpelukan kayak teletabis gitu ya, nggak apa-apa. Ya. Berciuman kecuali berdarah-darah ya. Silih gegel lah namanya. Saya nggak ngajarin gitu. Gigitan nyamuk juga tidak, untung ya Bu. Kalau nggak Pangandaran pusing sudah dengan demam berdarah, sedikit malaria, ditambah lagi dengan HIV, untung. Jadi HIV tidak menular lewat gigitan serangga, ya itu. Perjalanannya, nah ini yang mungkin penting buat ibu bapak ketahui. Kalau saya berhubungan seks dengan seorang perempuan yang positif, kemudian saya diperiksa besok ke dokter Suhandi di Puskesmas Parigi, hasilnya akan negatif. Saya baru positif setelah 3 bulan. Sekarang udah nggak 6 bulan lagi, reagen yang sekarang bagus. Setelah 3 bulan saya akan positif. Nah ini yang disebut dengan masa jendela. Sekali lagi masa jendela, ya. Jadi kalau di masa jendela, ini virusnya tinggi sekali. Kalau diperiksa di puskesmas, hasilnya negatif, tetapi berpotensi menularkan. Kemudian saya akan hidup normal 3-10 tahun. 3-10 tahun, saya seperti ibu dan bapak. Nggak kelihatan, kayak teman-teman di sini aja, kayak saya. Kan saya nggak tahu status HIV saya kecuali saya periksa darah. Kemudian kalau tidak diobati, saya akan masuk ke AIDS, dan AIDS kalau tidak diobati akan meninggal dalam 1-2 tahun. Ya, ini tantangan. Ya. Ini perjalanannya, ya. Ups, lanjut sebelumnya. Sebelumnya. Ya, oke, lanjut.
Bisa ditolong ininya, kayaknya baterainya. Oke, jadi HIV itu dibagi menjadi 4 stadium, dan stadium 4 itu yang disebut dengan AIDS, ya. Dan AIDS itu adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Saya ingetin lagi, HIV ada di berapa cairan? Di mana aja? Darah, cairan sperma, cairan vagina, cairan susu ibu. Ya, berarti nginget ya. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Masa jendela berapa lama? 3 sampai 6 bulan. Sekarang patokannya 3 bulan. Yang 6 bulan udah gak dipakai lagi karena alatnya makin canggih. Sebentar lagi kita akan dapat reagen yang mungkin bisa mendeteksi dalam waktu 2 sampai 4 minggu. Karena generasi 4 udah mau masuk, ya. Oke. Gimana tahu seseorang? Kalau ini positif negatif? Nggak tahu. Kenapa nggak taunya? Ini siapa? Freddie Mercury. Ya, semua udah tahu dia positif, ya. Ya, next. Next. Ini positif atau negatif? Nggak tahu. Oke, lanjut. Ini biasanya orang ngelihat kalau yang beratnya seperti ini nggak mungkin ya. Pasien saya terberat itu beratnya 105 kilo. Makanya waktu dia turun berat badannya jadi 90, orang bilang ih langsing. Yang ada dia sakit sebetulnya. Turunnya banyak banget, kasihan. Lanjut. Lanjut. Ini positif negatif? Lanjut. Ini? Oh, pasti semua sudah sudon, pasti positif, belum dites kok. Orang kanker juga bisa kayak gini. Orang TBC yang berat kayak gini, ya walaupun nggak HIV. Lanjut. Yang ini? Positif, kenapa? Hah? Karena perempuan suka lelaki six pack, tetapi lelaki six pack suka lelaki one pack, betul? Lanjut. Jadi untuk orang yang terinfeksi HIV, lanjut. Banyak yang terlihat dan merasa sehat. Jadi satu-satunya cara adalah dengan melakukan tes darah, ya. Oke. Gejala keluhan, nah ini yang awal. Nggak semua orang yang seperti ini HIV, tapi biasa dokter kalau awas dia akan periksa, ya. Ini ada penyakit yang terkait HIV, ini bisa merupakan tanda awal, ya, ketika daya tahannya rasa lemah. Ini tidak otomatis menunjukkan bahwa orang ini terkena HIV, ya. Kita curiga HIV terutama kalau penyakitnya sering kambuh atau sulit diobati. Ketombean, kalau ketombean nggak semua yang ketombean HIV kan? Kalau nggak mah reagennya habis buat ruangan ini, ya. Pemeriksaan sudah repot. Ini jamuran. Nih lihat ya, orang 2003 seperti ini. September udah lebih segar kan? Kalau dia datang ke tempat Anda atau Anda ketemu yang seperti ini, tahu nggak dia HIV? Enggak kan? Udah sehat, ya. Jadi bagi saya yang biasa nanganin, biasanya 10 sampai 15 kilo naik dalam 6 bulan itu hal yang biasa. Ya. Ini sebelumnya, ini sesudahnya. Nah, teman-teman sebetulnya untuk isu HIV, khususnya untuk penularan lewat seksual, tantangan terberat adalah satu, pornografi. Sekarang itu karena adanya smartphone yang sebetulnya jadi stupid phone, itu merepotkan. Karena semua bisa diakses tanpa orang tua tahu. Kadang-kadang kan anaknya dikasih, gak semua orang tua juga melek gadget. Terus kan dia nggak tahu, orang tua sering nggak tahu bahwa sebetulnya kita bisa menginstall program yang bisa mendeteksi pornografi. Jadi begitu ada gambar yang tidak senonoh buat anak-anak yang belum pantas, itu tidak bisa diunggah. Seperti itu, pornografi menjadi problem. Kemudian yang kedua adalah kesadaran pentingnya kesehatan reproduksi.
Seringkali kalau kita bilang pendidikan seks, orang udah bilang berarti ngajarin bagaimana melakukan hubungan seks. Kesehatan reproduksi sama sekali bukan masalah bagaimana melakukan hubungan seks. Kesehatan reproduksi itu wajib diketahui oleh semua orang, ya, baik laki maupun perempuan. Yang paling simpel adalah ibu bapak kalau ngajarin anak atau cucu supaya nanti kalau kita ngajarin kesehatan reproduksi itu gampang, adalah kalau kita ngajarin alat kelamin itu ngomongnya jelas, ya. Bilang, dan saya beberapa teman saya dan ponakan saya kalau kita ajari misalnya, saya akan bilang bahwa itu penis, itu vagina. Tidak ada istilah burung, nggak ada istilah titit, nggak ada. Kita ngomongnya fair langsung. Dan yang penting waktu ngajarin nggak boleh ketawa. Yang biasanya ngeres, yang bilang jorang kan orang dewasa, bener? Yang piktor kan kita, pikiran kotor. Dan anak mah nggak ngerti. Sebetulnya kita ngajarin itu bahwa penis dan vagina sama seperti kita bicara itu telinga, itu hidung, itu kulit. Dengan muka datar, ya. Jangan sampai nanti mamanya ngajarin, bapaknya, cilaka itu ya. Ih mama jorang, bukan gitu, bapaknya bodoh oge sih. Harusnya belajar, itu parenting sederhana, ya. Jadi ketika anak sudah menstruasi, kemudian anak perempuan menstruasi, anak laki mimpi basah, kita udah bisa jelaskan dengan mudah gitu, tanpa merasa rikuh gitu dengan istilah-istilah. Jadi semua kita sekarang pakai istilahnya yang baku, ya, penis, vagina. Dan jangan sungkan untuk jelaskan. Kenapa anak-anak jatuh ke pornografi? Karena orang tua nggak mau jelasin. Tama kekenging, ya, jorang, ya, tabu, pamali, ya, itu repot. Sekarang pamali yang tidak bermanfaat itu harus dihapus. Mereka harus tahu, karena kalau terus pamali dia dapat akses sosial media atau dari smartphone, dapatnya salah. Kita salah masuk website aja udah kacau, aliran sesat yang masuk, ya. Jadi kita belajar. Jadi untuk seperti ini kita harus dari kecil udah tahu kesehatan reproduksi. Nah sekarang siapa saja yang perlu dites HIV? Sekarang semua perempuan hamil diminta satu catin, semua catin dites HIV. Semua ibu hamil, semua pasien TBC, semua pasien hepatitis, pasangan ODA. Jadi kalau misalnya saya positif, pasangan saya belum dites, pasangan saya sebaiknya dites. Kemudian warga binaan, ya, itu juga perlu dites karena itu mereka beresiko. Ibu bapak sekarang ini kan yang banyak lagi lelaki, seks lelaki dan ibu rumah tangga. Sebentar lagi kita akan dapat ledakan pengguna narkoba suntik. Anda lihat ya sekarang, waktu awal tahun 80-an banyak di gay. Kemudian 96 sampai 2005 di pengguna narkoba suntik. Kemudian 2009 naik lagi di heteroseksual. 2014 balik lagi ke gay. Sebentar lagi akan naik lagi di pengguna narkoba suntik. Soalnya di Kota Bandung kemarin ada survei terpadu biologis dan perilaku. Dari 200 anak muda pengguna narkoba suntik, sudah 70% yang hepatitis C positif. Kalau hepatitis C-nya sudah 70%, sebentar lagi kita akan dapat HIV. Karena hepatitis C 10 kali lebih menular dibandingkan HIV. Jadi ada 3 penyakit yang rawan ditularkan lewat hubungan seksual dan darah adalah hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Jadi kita lihat di sini untuk pencegahan itu pemahaman harus jelas, ya. Bagaimana pencegahannya? Kita kenal dengan ABC. Mungkin dialog kuno. A itu abstinence, apa? Abstinence. Abstinence itu tidak melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Kalau kita kampanye abstinence itu paling repot karena dianggap kuno. Kemudian B, be faithful. Jadi harus setia. C, untuk kalangan-kalangan yang artinya berisiko, kita memberikan kondom. Kemudian yang D adalah kita tidak menggunakan drugs atau narkoba. Dan E adalah edukasi.
Kita akan lanjut dengan kita akan ngobrol-ngobrol. Saya mengundang seorang teman saya, namanya Dani. Kita akan ngobrol dengan Dani. Saya persilakan Dani untuk ke depan. Yuk, oke. Selamat apa ini? Siang atau pagi menjelang siang untuk Dani. Dani mungkin bisa cerita sedikit, ya, gimana pengalaman Dani? Pengalaman saya sih udah cukup banyak sih ya, udah 3 tahun sekarang. Saya menjalani terapi udah 3 tahun, dan alhamdulillah saya masih sehat gitu sampai sekarang. Badan saya masih segar, nggak kayak yang orang lain pikirin gitu. Orang lain kan banyak yang memandang kalau ada itu kayak apa ya, kurus gitu, sakit-sakitan. Padahal enggak gitu, buktinya saya enggak gitu. Saya nggak pernah sakit, nggak pernah apa gitu. Saya masih sehat sampai sekarang gitu. Oke, Dani mungkin bisa cerita bagaimana pengalaman pertama kali dites, siapa yang ngajak gitu. Pertama kali dites ya inisiatif sendiri sih. Karena saya merasa ya ada faktor beresikonya gitu, ya udahlah gitu. Kebetulan ada teman saya yang ngajak gitu, ada teman saya yang bekerja di LSM dulu. Saya memberanikan diri gitu dites. Awalnya sih saya nggak terima, apa ya istilahnya, bersembunyi dulu gitu. Habis dites tahu status bahwa saya positif, 3 bulan 4 bulan saya tes ulang lagi, dan akhirnya saya melakukan pengobatan. Oke. Dani selama ini jadi berobat sudah hampir 3 tahun. Gimana, siapa yang memberikan dukungan terbesar buat Dani? Dukungan terbesar paling utama ya orang tua. Ya, jadi orang tua mendukung ya, mendukung. Ini ya bersyukur sekali, tidak banyak orang yang tidak banyak keluarga yang bisa menerima hal seperti ini. Kemudian apakah Dani bekerja? Bekerja. Apakah mendapat hambatan dari tempat pekerjaan? Alhamdulillah sih selama ini juga. Oke. Karena banyak juga ya, saya berapa kali harus melakukan advokasi dan menolong teman-teman ODA yang harus dikeluarkan dari pekerjaan atau diancam di PHK. Karena sebetulnya kalau menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja, ODA tidak boleh di PHK. Kemudian Dani sendiri sekarang aktif di kelompok mana? Di KDS. KDS itu bisa dijelaskan apa itu KDS? KDS itu komunitas dukungan sebaya. Jadi KDS itu bergerak untuk merangkul teman-teman yang sama seperti saya gitu. Ada yang baik yang udah berobat maupun yang belum berobat, terutama yang putus obat. Tadi kita dengar dari Pak Yadi ya, bahwa yang putus obat di sini 15 orang. Ini harap close to follow up. Jadi putus obat 15 orang itu Sikap
terjangkit dulu. Asik. Kalau ada teman kita yang sudah kena HIV, rangkul mereka untuk tetap semangat. Bukan dikit, terus. Jadi punya solusinya enggak? Mengapa tak mencoba? Pergi, periksakan diri kita, pergi ke puskesmas, periksa lalu lakukan vaksin. Sama-sama yuk. Seandainya saja kamu terlanjur terjangkit, kawan, jangan patah semangat. Ayo berobat agar kau sehat. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Betul. Sekian dari kami. Untuk ikut terlibat narkoba selegal itu pelanggaran bebas. Ibnu Al-Farabi mahasiswa bermartabat. Cegahlah HIV dan juga AIDS-nya. Hindari kontak langsung dengan orangnya. Demi terjaganya masyarakat kita, Pangandaran hebat dan Jabar juara. Hai saudaraku, hai sahabatku, jangan jauhi penderita HIV dan AIDS, tetapi jauhi penyebabnya. Narkoba? No way. Seks bebas? No way. HIV? Gak kena, gak kena, gak kena. Bersama masyarakat meraih UTS. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, assalamualaikum.
Satu buah sepeda akan kita umumkan.